Dream juga dibuka. Tapi nampaknya Kairi masuk ke dalam bus dengan ada cici dari seorang Lutfi. Memegang kondisi Dreams. Dan sudah berada di level 4. Memang keuntungan ada di tangan EVOS Glory. Ingat ini EVOS Glory. Dia punya power of defense judgment. Lutfi dari keker oleh seorang keyboy karena dia tahu di depan sana. Langsung ada Lutfi. Ini tandanya genderang perangan coba menuju ke arah backline. Fokus utama. Di belakang cepat terjadi dan Kairi retribution yang sangat cantik. Membuat para pasukan dari Fnatic Onyx berhasil mendapatkan poin yang sangat mahal. Tapi lihat di depan sana. Oh, Lavi lagi dan lagi. Ketika dia tidak bisa menahan damage yang diberikan. Bahkan dia harus keluar flickernya. Itu dia. Niatnya untuk ke zoning sebetulnya Bea. Untuk narik dan beli waktu untuk Anafel Retribution. Tapi masih didapatkan juga oleh Fnatic Onyx. Iya, Divine Judgment-nya ternyata nggak men-shutdown hal tersebut. Dan sekarang Brans yang malah dalam ancaman karena sepertinya pressure dan rotasi. Semenjak mendapatkan turtle yang pertama, Fnatic Onyx nggak mau berhenti untuk memberikan tekanan tersebut. Buset, plating juga nih langsung kan. Plating dari Lutfi-nya juga. Lumayan kenyang. Oh, hampir full ya. Oke, mempercepat juga Flash of the Oasis dari Keyboy ketika nanti akan dijadikan karena memang kombonya seperti nggak cuma Baxia dan juga Angela, tapi ada Cici dan juga Angela. Late game, mereka punya Cloud dan Angela. Jadi kombonya, sinerginya banyak banget. Tinggal posisi dari Suns di lini belakang untuk bisa menemukan target dengan adanya Mystic Projectile. Dan draftnya kali ini lebih siap nih, Be. Kalau anggapannya ya harus defense bisa, harus Icon offense ada. juga bisa gitu kan. Daripada draft yang sebelumnya mengandalkan Angela di arah mid lane, gak ada power clear. High ground ada, ditambah lagi kalau untuk ngelawan yang besar-besar dan keras itu juga bisa. Ya, main di Hunter Sword ya. Iya kan? Kondisinya udah lebih siap Fnatic, tapi EVOS juga dia bisa ngelumat siapapun loh yang ada di depannya. Siapapun. Setuju, karena ya balik lagi ada Kari di sana dengan Divine Judgment, Bando dan Dreams juga itu akan membantu gerakan permainan front to back. Tapi sekarang kayaknya four-man move dari masing-masing tim mencoba untuk bermain dengan sangat-sangat pelan temponya. Dan hanya berharap kepada satu ganking, yaitu adalah Flicker Divine Judgment dari Dreams. Oke, ya, stick off ya, lagi-lagi. Oh, terbaca. Kimoy berhasil melakukan di sektes di depan sana. Dan sudah terangkat dan mendatar. Menuju ke backline. Dia berbicara dengan seorang Anafel. CBC masih terlalu sakit. Tapi nampaknya kali ini seperti biasa. Mereka tidak akan menyelesaikan permainan kalau tidak dipotong Cloudcon. Kalau Cloudcon nggak ngedinai, mereka nggak akan selesai untuk melakukan invasi di arah bottom lane tadi. Get reflect yang cepet banget tadi ya. Flicker jump dengan flicker, namun turtle langsung di setup. Tapi bukan turtle utamanya. Flavi menjadi pilihan utama. Kairi masih terlalu kuat dan Lutfi di depan sana. Kecoba melakukan zoning out. Lihat, berhasil mengikat dua player. Lutfi bersama dengan ada Keyboy. Versus everybody, dan mereka kehilangan Flavi. Gak ada lagi jangkar untuk para pasukan dari EVOS Glory di arah turtle. Anovel, mau tidak mau mereka harus melepaskan turtle kali ini. Wow, intensitas mulai menaik seperti dari Fnatic Onyx. Mereka sudah mulai pegang temponya kembali semenjak dari Dreams mengeluarkan flickernya walaupun dia membawakan Blue Horizon together. Tapi sekarang Kairi jadi lebih aman harusnya, Lim. Makanya, lebih pede juga untuk melakukan setup. Sebenarnya kalau untuk level sama sih. Udah level 8, satu level lebih unggul, namun retributionnya Anafel. Oke, dengan adanya kondisi saat ini, perfect permainan menuju sampai turtle yang kedua. Pegang para pasukan dari Fnatic. Bahkan Lutfi, dia berani banget. Dia bikin Dreams pulang. Gak butuh dapetin point kill, Dreams pulang atau nggak minimal flicker keluar, udah itu that's it. Di antara dua itu aja udah paling mahal untuk Lutfi bisa dapatkan. Oke, tapi first item dari Kairi menuju ke Antiquiras tentunya untuk menambah power spike. Ketika nanti dia akan berhadapan dengan Kari sebagai salah satu jawaban late game-nya. Oh, mereka melepaskan menuju ke arah bottom lane. Turret, belum berperan seperti tadi. Tapi nampaknya dengan adanya Council Gaming, di adjustment-nya for nothing. Dreams kali ini tidak ada following up, karena Kairi melakukan deny, dan di depan sana. Berhasil berhasil cewek! Berhasil menaik sound Dream. Berhasil dari pilihan utama. Mulai ditangkap, tapi blocking damage yang terjadi pada pasukan dari Fnatic. Mereka masih kuat, sesentified. Dengan adanya Angela, membuat Fnatic Onyx masih terlalu kuat, bahkan di depan sana. Mereka menolak untuk disengage karena Lutfi is coming. Seperti biasa, pressure yang diberikan tidak ada hentinya dari seorang Cloudcon. Mereka bersama dengan seorang Anafel. Pengesan jangka meninggalkan dan mereka menabrak habis di arah bottom lane. EVOS Glory melihat permainan yang sama dari Fnatic Onyx di game yang ke-6. Nggak dikasih pulang. Kejadian yang mirip banget tadi. Bahkan lihat objektif yang dibalaskan dengan objektif juga. Bottom turret bisa dikuasai Fnatic Onyx. Ya, tapi top lane mungkin bisa jadi jawaban juga. Trade yang cukup seimbang, outer turret lagi-lagi akan didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Glory. Tapi apa bayarannya? Fnatic Onyx mendapatkan poin-poin kill yang cukup membuat mereka build up the hype. Mereka sudah punya Demon Hunter Sword. Calvin Winata punya jawaban atas Novel. Dan gak cuma itu,
mid lane turretnya selalu dijaga sama Suns agar mereka tetap pegang kendali dari central mid turretnya, Lim. Tapi yang gue lihat deh, gameplay dari Fluffy ya, ketika dia menggunakan ekspor, lebih ke scaling ya. Dia jarang banget ikutin fight loh. Iya. Karena memang pada dasarnya ketika Fluffy-nya bisa ngebadanin hampir keseluruhan member dari Fnatic Onyx, setidaknya nanti EVOS Glory punya space yang bisa diciptakan agar damage deal-nya itu nggak ke lini belakang tapi ke lini depan. Contoh yang langsung disetup menjadi turtle terakhir juga kebetulan. Dari level sih sebenarnya aman, beda satu aja, tapi setup kali ini dilakukan sama EVOS. Oke, dilakukan setup oleh EVOS, tapi di sana terlihat kondisinya di mana Dreams berada. Kyrie telah memberikan informasi bagi damage terjadi dari Circle. Kali ini harus mendekat belakang, targetkan ke arah yang lain, tidak cukup dari Sark Dreams. Lihat bagi damage yang masih terlalu sakit. Cewek di sana ke belakang duetnya, tidak bisa dihentikan oleh banget Dreams. Lihat for defensif, Kyrie masih mau lebih. Mereka lepaskan semua para pasukan dari tim EVOS untuk melakukan satu buah steal mid turret. Mampukah mereka dapetin steal mid turret kali ini? Oke, perfect turtle itu yang pasti untuk Fnatic Onyx dan Johnny Out yang berhasil mid-nya bisa dihancurkan. Wah, kendali kali ini berbeda. Fnatic Onyx pegang temponya karena mereka sudah mendapatkan central mid turret kembali. Tapi harus diingat juga bahwa Annabelle dan Fluffy ketika dia berdempetan berduaan, ini malah menjadi makanan bagi Lutfi. Apalagi Lutfi di belakangnya ada bantuan dari Keyboy, ada Flask of the Oasis yang membuat dia makin lebih sustain. Gak bisa di-burst juga dan sekarang akhirnya Fluffy punya immortality. Tapi apakah ini akan menjadi jawaban yang tepat? Semenjak kita melihat Lutfi yang unggul dengan satu item juga, Oracle sesaat lagi akan dia build. Oke, lebih ke yang continuous fight lah ya. Jaringnya kan ada masih Boy juga yang akan ngebantu nanti. Masalahnya, pick off metode yang tadi kita sempat bahas. Power spike-nya memang ada di Kari ketika sudah jadi 3 item. Ini masih di item keduanya. Masih belum bisa kan, Dek? Kayaknya masih belum bisa. Karena Hunting Wiras ini sih ngejawab banget dari Kyrie. Dan setidaknya kalaupun Brands-nya mau aktif, kayaknya targetnya nggak boleh ke Kyrie lagi. Mungkin bisa ke Lutfi agar bisa men-shutdown tentunya dengan adanya vengeance yang bisa terpicu. Yang harusnya mereka melakukan setup dari depan sana malah Kyrie yang melakukan divine. Dan jadi dari Dina yang terjadi, Dreams terperangkap dengan begitu saja. Lihat Dina yang dilakukan terhadap rotasi dari EVOS Glory. Sandwich Gaming bahkan berhasil menutup antara King dan Sandwich, ternyata didapatkan keuntungan untuk Sandwich Gaming, bro. Ya, Sandwich yang menutup jalan pulang dari Dreams. Tapi setidaknya nih Lim, flickernya nggak digunakan. Jadi menurutku masih fair untuk sekarang. Teamfight masih bisa dipegang juga sama EVOS Glory dengan catatan. Tapi lihat, sakit banget itu dia. Terlalu sakit dan hilang begitu saja. Bahkan dia bertasuk dengan ada blast dan trap cewek. Berhasil hilang, double kill. Onyx memberikan pressure yang tidak hentinya. Onyx kembali bermain dengan settingan pabrik mereka. Tekan, cekek, sang macan bahkan tidak bisa bernafas sampai di menit yang ke-10. Ini 6.000 gold loh, on the way 7.000 gold. Perbedaan konsep mungkin ya dari Franco dan juga Kaja. Yang menjadi masalah, inner turret di bagian mid pun hilang. Dreams bahkan nggak bisa dapetin solusi apapun. Ini dia, yang tadi aku bilang, kalau Dreams nggak masalah, tapi kalau lebih dari Dreams, menurutku itu malah menjadi malapetaka. Karena anggapannya, walaupun Dreams harus keluar dengan flicker, tapi dia punya solusinya. Dia punya pull yourself together. Tapi kalau seandainya member lain dari EVOS Glory yang harus keluar battle spell, yang harus di shutdown, seperti contohnya Brands yang dimakan di sini, kayaknya menurutku nggak bakal worth it. Sementara cewek snowballnya nggak berhenti dan dia sudah punya win of nature. Oke, tadi kita sempat berdiskusi dengan Kolius, butuh burst damage, ngilangin Viraga, tapi kita sempat juga reverse psikologinya. Gimana kalau cewek yang DPS sampai pecah? Ya, Ketika targetnya ke cewek, ternyata Lutfi-nya free dan terjadi. Lihat, mereka mau pegang cewek juga nggak bisa, mau pegang Lutfi juga nggak bisa. Masih ada Keyboy, mau udah terlalu swing, itemnya udah beda jauh. Cuma ini front to back bisa, langsung backstep ke bagian belakang juga bisa. Lengkap sih paketnya dari Fnatic Onyx. Mereka tinggal menunggu bagaimana eksekusi endgame-nya karena sekarang bisa possible endgame juga. Oke, possible endgame akan coba terjadi. Para pasukan dari Fnatic Onyx mereka memaksa menunjukkan Medland. Raja bisa dikurangkan. Tapi ini dia, the power of Cloud bisa melakukan fade, maju mundur, dan bahkan Lutfi tidak mau terlalu terburu-buru. Dan untung dengan kondisi dari seorang Kari, Lordnya cepat selesai, tapi bukan dengan Super Wave. Mungkin karena masih under menit 12 juga tadi ya, pasif dari base turretnya bakal bekerja dengan baik. Bagian atasnya pun ada satu leader yang harus diselesaikan dulu. Nanti Onyx, mereka nggak boleh terburu-buru. Ya, mereka nggak boleh terburu-buru. Ingat mereka ada di dalam tempo yang cukup positif, 8.000 gold lead. Kalau mereka melepaskan advantage ini akan menjadi malapetaka karena ingat Kari lawannya. Permainan front to back bisa dijalankan. Siapapun yang ditarik dengan Divine Judgment bisa ter-instant kill. Tapi kan nantinya next wave minion ini bisa dimanfaatkan juga. Kita tahu nanti Onyx, mereka nggak cepat nyerah.
buru-buru mundur, mereka tetap kasih pressure-nya. Oke, pressure-nya nggak cuma berhenti dari lane sih, tapi dari jungle juga. Karena bushcamp mereka juga powerful, apalagi ada Kairi di sana dengan Bashishin Kairi ready. menabrak menuju ke seorang Trent, ini tandanya untuk ada Tifa. Langsung Mystic Cup dari belakang. Kami Sobat Flavi pecah, Binaga Armornya tidak bisa menyelamatkan lagi. Tim Fight, dia harus disengage. Karena lihat, ketika Fnatic Onyx 9.000 gold difference, damage-nya nggak terlalu berimpact. Lihat berapa banyak darah yang keluar, sedangkan effort dari EVOS Glory hampir semua search skill yang dikeluarkan. Makanya, tapi paling nggak Ji, masih bisa bertahan. Reset lagi sekarang temponya. Kembali diturunkan sang macan putih. Masih belum bisa ditembus. King of River Sweep, People Champions, EVOS Glory masih berdiri kokoh untuk menahan semua gempuran dari Fnatic Onyx, walaupun snowballing tetap terjadi ke kubu dari Fnatic Onyx. 9.000 gold, Be. Ini bukan angka yang kecil loh di menit ke yang 13. Udah pasti, tapi lagi dan lagi seiring berjalannya dengan waktu, EVOS Glory juga build up dan fleeting time sudah ada di tangan dari Dreams. Ini mungkin bisa menjadi solusi dengan Divine Judgment Continuous Team Fight. Ketika mendapatkan satu, otomatis teman-teman dari EVOS Glory harus men-shutdown secepat mungkin. Jangan biarkan Dreams kehilangan ultimate-nya tanpa harus ada trade dari Fnatic Onyx. Mereka harus makan satu, at least. Oke, dan Lord yang sudah muncul bisa jadi Lord yang berbahaya sekali untuk EVOS. Dan sepertinya nggak mampu dikontes juga. Atau lebih dipilih nggak dikontes, Be. Bahaya Kayaknya juga kan. lebih milih nggak di kontes sih. Mereka kayaknya ingin bermain secara defensif. Tapi ingat, kalau Fnatic Onyx melakukan 3 lane push, ini akan menjadi ancaman terburuk Ranger Emas. Iya, The King of Comeback. Oke, The King of Comeback. Ini bisa tumbang. Raja Hutan bisa tumbang. Dan sang macan putih, kali ini mereka terdorong di 3 wave yang berbeda. Dengan adanya Lord yang sudah memiliki Reds, ini akan cukup berbeda dan Fluffy berada di garis depan dengan Immortalnya tidak akan cukup. Karena dari Lutfi akan berada di arah belakang. Lihat, Lutfi membuka pada Kyrie, perbasukan dari Fnatic Onyx dengan dis. Dan bahkan di arah bottom lane, lihat menuju ke arah Kalkan. Wetan terancam sampai K, mundur ke arah belakang, seluruh sosial dari keluarga seorang Falcon tidak ada jalan untuk pulang. Falcon sekali terperangkap, ini bakal hilang. Tambahkan Brans, respect menuju ke arah Wind of Nature. Dan ada blessing dari seorang cewek, menunggu ke arah top. Wave Super Minion Masih masuk lagi dari Wave Minion. Tidak terburu-buru. Top turret yang coba diamankan oleh Fnatic Onyx. Mereka pegang kendali, mereka pegang tempo dan coba tabrak. mereka coba untuk melakukan top turret best race. Sangatkah terjadi pada pasukan Fnatic? 12.000 gold difference. Mereka tidak memiliki jawaban dari tim EVOS. Bahkan Novel hilang begitu saja. Atau mau dilakukan Wind of Nature telah dikeluarkan. Langsung ke tengah adanya dipencet tidak berhasil dan bahkan muncul ke hilang di depan sana. Lebih tidak akan bisa keluar menahan badan semua yang diberikan oleh Fnatic Onyx. Dan bahkan masih coba disiksa habis. Triple kill from Oh my God. Looking for Mania. Dan bahkan ini dia sang Raja Langit tidak terkalahkan. Segala baru terakhir. Forbid Champions is Fnatic Onyx. It's Onyx time! Tidak berhenti! 4 kali berturut-turut Raja Galaksi kembali diamankan Fnatic Onyx! The Sky King, Fnatic Onyx. Di atas langit masih ada Onyx. Setiap orang punya eranya, tapi setiap era pasti ada Onyx-nya. Dan ini dia, pemenang 4 kali berturut-turut sejak di season yang ke-10. Fnatic Onyx. Congratulations! Fnatic Onyx lagi-lagi menjadi Raja Galaksi! Dan ini dia The Rising Star. Rata-rata jungler, tapi ternyata Lutfi membuktikan dari Escalator menggantikan sang kapten dan menjadi The Rising Stars. It's Onyx time. And it's always Onyx time. Oh, sorry, time. Dari season ke season, skor 4-2 menjadi bukti bahwa memang mereka layak disebut sebagai Raja Galaksi. Masih belum ada lawan yang mampu untuk bisa menghentikan dominasi dari Fnatic Onyx. Berhenti bermain kuat-kuatan. Kitalah yang terkuat di region Indonesia. MPL ID 4 kali berturut-turut. Sejarah baru terukir.
Hanya Onyx yang bisa mencatatkan di atas langit memang ada Onyx. Wow, ini dia. Era yang belum berhenti. Waktu yang masih dipegang Onyx. Mereka membuktikan konsistensi mereka. Perjuangan mereka bahkan dengan Luffy yang baru pertama kali langsung mengangkat trofi. Tapi mari kita berikan tepuk tangan ke People Champion EVOS Glory. Nice try, EVOS Glory. Mereka datang dari minus, bukan dari nol lagi, tapi Grand Final. Well deserved, walaupun masih belum bisa menjadi Raja Galaksi, tapi sekali lagi bisa kita ucapkan nice try untuk EVOS Glory. Memang belum waktunya. Memang masih terlalu jauh sepertinya. Tapi hal yang tidak mungkin pun bisa terjadi. Dan lagi-lagi, sekali lagi, history repeat itself. EVOS Glory masih belum cukup kuat untuk menumbangkan Raja Galaksi Fnatic Onyx. Di depan mata memang udah ada pialanya untuk EVOS Glory. Tapi tentunya kita berikan penghormatan terakhir. Ini dia EVOS Glory. Nice try, EVOS Glory, macan putih yang berjuang dari awal sampai akhir. Titik penghabisan mereka memberikan perlawanan yang cukup sengit, namun masih belum menjadi rezekinya mereka dan mungkin berjuang bersama nanti di MSI. EVOS fans harus bangga. Memang mereka tidak mengangkat piala, tapi angkat kepala kalian. Kalian start dari bawah. Dan mereka dari EVOS Glory juga akan bertanding di Riyadh nantinya di gelaran MSC. Oke, sebentar lagi kita akan melihat tim Onyx akan mengangkat piala mereka keempat secara berturut-turut. Ini dia secara baru terakhir 4 kali secara berturut-turut. Dan mari kita sambut juara kita. Ini dia Fnatic Onyx. Congratulations, Fnatic Onyx kembali menjadi Raja Galaksi. Tidak ada yang bisa diucapkan selain congratulations Luffy. Membuktikan kualitas The Rising Star. Inilah IPL Indonesia. Siapapun yang datang ke sini, mereka pantas juara dan membuktikan dirinya. Walau baru sekali dan Lem, ada yang mau disampaikan? Oke, nggak ada. Thank you semua, keren. Well play. EVOS Onyx GG. Profesor KB. Well deserved. Itu aja. Jalan kita belum usai. EVOS fans harus dukung EVOS Glory di MSC dan Sonic. Kita ambil MSC dari tim Philippines. So aku Ranger Mas.